Oke. Halo, malam semua. Selamat malam, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Malam, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Kita belum ya? Oh iya, minggu kemarin kita libur. Libur panjang, Pak. Yuk, ya mohon maaf lahir dan batin juga semua. Ya, Pak. Mohon maaf lahir batin. Kita baru ketemu hari ini. Oke. Gimana liburan? Udah telat ya, udah kerja lagi ya. Oke, sebentar. Gimana liburan udah pernah kerja lagi? Oke, kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Malam teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke data virtualization. Oke, kalau sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita udah sempat main sedikit ya tentang apa itu virtualization, gimana manfaat dan benefit gitu, dari si virtualisasi itu sendiri gitu kan. Nah, sekarang kita ke gimana datanya itu sendiri gitu. Nah, data virtualization itu, sebentar. Oke. Nah, data virtualization itu apa sih gitu kan? Bedanya sama virtualisasi itu apa? Nah, di sini menurut si Gartner nih, oke, jadi dia bilang bahwa data virtualization ini adalah menurut itu business demand for self-service access to real-time data from multiple data resource and invariant format complements data management. Nah, gimana? Sedikit rumit dari pemahaman dia. Oke, saya ini dikit ya. Berarti menurut si Gartner nih, data virtualization ini adanya kebutuhan bisnis gitu kan, untuk self-service ya, layanan self-service access secara real time. Oke. Jadi dia ada kebutuhan bisnis secara dari individu gitu kan, yang diakses secara real time, di mana itu dari banyaknya sumber data, oke, dan begitu beragam format gitu yang dibutuhin untuk kebutuhan manajemen data yang rumit. Oke, nah itu data virtualization tuh. Oke. Nah, mungkin tadi baru sedikit kata-kata. Nah, ini ada sedikit gambaran gitu gimana sebenarnya data virtualization itu. Nah, sebenarnya seperti ini. Jadi awalnya itu dari beragam data source ya. Jadi dari apapun gitu, dari DBMS, dari SQL, Enterprise, dari SAS, dari misalnya apapun gitu, bentuk file mentah atau apapun gitu kan, berapa sumbernya. Nah, sedangkan yang konsumen butuhin atau sebenarnya ya, jadi cuma butuh data gitu. Tadi cuma butuh data buat analitik, tempat enterprise, dan tiap user pun ya punya kebutuhan beda-beda gitu. Ibaratnya marketing, jadi cuma kebutuhan datanya ya untuk kebutuhan marketing aja gitu. Untuk purchasing ya kebutuhan data bagian purchasing aja gitu. Jadi seluruh data ini yang berbeda-beda ini harus disatuin gitu kan. Kita satuin formatnya, baru kita olah gitu kan. Ketika kita olah datanya, baru kita pecah-pecah lagi nih ke sesuai kebutuhan atau ke beberapa report yang diujiin oleh konsumen. Nah, disitulah si data virtualization ini butuh. Oke, nah si data virtualization ini ada beberapa apa ya, kita sebut beberapa layer sebenarnya. Nah, yang pertama itu ada distribusi data management. Oke, udah pasti ya, karena datanya tadi dari berbagai sumbernya pun bisa berbeda-beda gitu kan, nggak cuma satu jenis, berbeda-beda jenis, jadi kita butuh distribusi data management. Oke, yang kedua itu ada multiple data data source. Ini tadi ya, sumber datanya ada beragam, ada multiple. Nah, yang ketiga itu ada flexibility. Oke, nah flexibility tadi ketika dia udah beragam terus isinya juga beda-beda, jadi dia butuh ada flexibility yang baik dalam data mentah maupun hasilnya pun juga inputnya bisa beragam-ragam, outputnya pun juga bisa berbeda-beda gitu, entah bisa yang ke dalam bentuk Excel, ke dalam bentuk report, ada yang bentuk dalam bentuk dashboard, tampilin API. Oke, nah ini virtual integration view. Oke, jadi data yang udah dikelola di ituin bisa ditampilin gitu ya secara virtual, oke, dan terintegrasi antara data satu dengan data yang lainnya. Dan terakhir itu adanya abstraction layer. Oke,
Abstraction layer ini sebenarnya tujuannya tadi karena datanya bukan ada banyak ya, datanya beragam dan datanya pun cukup besar gitu kan. Perlu kalau satu orang akses, ibaratnya puluhan orang akses, ribuan juga cukup berat, dan orang akses pun ya dia nggak butuh seluruh data tersebut gitu, dia hanya butuh data sebagian gitu ibaratnya. Nah, jadi bisa disimplify untuk tentunya ada abstraction ini bisa nge-simplify query kebutuhan si user tersebut agar kita nggak perlu gitu kasih seluruh data ke dia. Oke, ini tadi 5 layer dalam data virtualization ini. Distribusi data management, multiple data resource, flexibility, virtual integrated view, sama abstraction view. Abstraction layer, sorry. Oke, nah. Ini pertanyaan sering nih. Apa? Kita dapat ini ketika ibaratnya ketika kita udah punya nih datanya gitu kan. Kenapa kenapa gitu sulit gitu ngebuat report yang dibutuhin gitu. Sering banget ada konsumen itu ngomong kayak gitu tuh. Datanya lu udah ada nih, tapi kenapa data report yang gue minta tuh lama banget gitu. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bukan berbulan gitu kan. Ya, baik lagi, emang dia benar sih datanya kita punya gitu kan. Tapi kan ketika ya report yang dia mau itu sebenarnya ada banyak gitu kan. Contoh di sini datanya itu ada 4 sumber gitu, data dari data A, data B, data C, data D, dan di mana sih data A itu bisa aja dalam bentuk file mentah gitu, atau data B dari MySQL, data C itu dari API, data keempat dari manual processing, atau apapun. Ketika data bermacam-macam itu mau kita rangkum gitu atau kita ekspor ke dalam suatu bentuk report gitu, entah report A, entah report B, atau report A versi 2 di sini. Nah, sebenarnya prosesnya itu nggak langsung data kita kumpulin, kita kasih gitu jadi sebuah report, tapi kan ada banyak gitu. Dari data yang berbeda-beda itu ada banyak proses yang kita lakukan gitu kan, entah kita melakukan standarisasi, entah kita melakukan wrangling, automatic, storing, pivoting, aggregating, calculation, pokoknya semua proses harus dilakukan agar data tersebut menjadi menjadi clean kita sebutnya, atau menyebut seragam gitu, atau udah cukup rapih untuk bisa kita generate lagi ke dalam report yang dibutuhin. Nah, oke, nah sebenarnya proses ini dari dulu tuh udah banyak gitu. Banyak orang yang mempunyai masalah seperti ini nih. Dia ada beberapa sumber data, beberapa sumber yang berbeda, nah dia mau buat report dari beberapa data itu. Caranya gimana ya? Ya ada banyak gitu jalan. Satu-satu zaman dulu ya kita tuh melakukan melakukan ETL namanya. ETL itu namanya export, transfer, L-nya load kalau nggak salah ya. Jadi ya udah data misalnya satu Oracle, yang satu pakai MySQL gitu kan, yang MySQL di convert ke dalam bentuk Oracle, ketika seluruh data juga diekspor ke dalam bentuk Oracle, data juga diekspor ke dalam bentuk Oracle, ketika data itu seragam, baru saya kebutuhan nih di download lagi ke dalam bentuk report A gitu. Jadi juga sebaliknya, intinya prosesnya cukup panjang karena kita harus kita melakukan proses cleaning itu kan di data B, ada kolom-kolom yang nggak dibutuhin atau kudu dirapihin atau nah terus datanya harus di joining atau banyak proses secara outway ya, kita sebut secara outway. Data proses itu harus dilakukan secara manual, memakan waktu. Nah, setelah itu baru di-generate si report tersebut. Nah, ketika datanya ada penambahan atau ada perubahan, dilakukan lagi gitu kan. Proses data dirapihin lagi, di joining lagi, nah begitu terus. Sini ada ETL. Nah, ini ada ETL-nya. ETL ini tadi singkatan sebenarnya, kalau nggak salah namanya itu export transfer, terakhir load. Oke, nah ini academic freedom culture data science. Oke, nah ini dari permasalahan tadi nih, sebenarnya ini udah rangkum nih beberapa masalah yang sebenarnya udah bisa kita simpulin nih dari kejadian si proses tadi nih. Nah, contoh di sini, untuk data silos, data dari mana kita? Data silos dulu deh. Ada yang tahu data silos itu apa?
data silos. Ada yang mau jawab? Kalau tidak ada, kita tanya Google saja. Gitu ya, dan nggak usah pusing. Kita ke Google. Waduh, saya lupa gini nih. Iya? Oh, ada yang mau jawab? Iya, siapa tadi? Hilang lagi. What is bahasa Indonesia? Apa itu data science? Nah, ini ya, menurut si Big Data DBA ini. Oke, ini si ETL nih. Tadi saya lupa ETL apa. Oh, ekstrak ekspor tadi. Sorry, saya salah. Ekstrak transfer load ya, nyata ETL itu. Dia sama sih. Di mana kita mau nggak import data, terus akhirnya kita load lagi datanya atau di transform. Oke, baik lagi ke si data silos. Di sini, nah, di sini dia bilang si data science bisa di blok, oh nggak bisa. Saya bacain aja ya. Sini di menurut si Big Data DBA ini, dibilang data silos ini adalah kumpulan informasi gitu kan dari dalam sebuah organisasi yang terisolasi dari dan tidak dapat diakses oleh bagian lain dari organisasi. Nah, menghapus data silos dapat membantu Anda mendapatkan informasi yang tepat pada waktu yang tepat sehingga Anda dapat membuat keputusan yang baik. Oke, dan dapat menghemat uang dengan mengurangi biaya penyimpanan untuk informasi duplikat. Oke, nah, jadi data silos ini terjadi biasanya karena adanya data yang sama pada organisasi atau departemen yang berbeda. Oke, di mana masing-masing bagian tidak dapat melihat data yang sama, tapi tersimpan di departemen yang lainnya. Oke, sehingga masing-masing departemen tidak mengetahui kalau ternyata datanya itu sama dengan data yang ada di departemen lain. Oke, nah kalau di sini bisa kita bilang ya, berarti data sales itu sebenarnya apa ya? Data yang sebenarnya kepake gitu tiap departemen, tapi datanya itu terduplikasi gitu oleh tiap-tiap departemen dan tiap-tiap departemen itu nggak tahu gitu kalau data itu terduplikasi gitu dipakai oleh tiap departemen lain dan bisa jadi adanya kesalahan data gitu kan ada isi data silos tersebut. Oke, nah kita balik lagi ya. Nah, ketika kita dapetin nah kita kasih kucing ini dulu nih ya. Ketika kita nemu masalah ini nih, kita anaknya nggak seperti si kucing ini, ibaratnya dia cuma fokus gitu kan terhadap ke problemnya terhadap problemnya. Dimana di sini dia problemnya itu dia pengen banget keluar gitu kan, dia hanya fokus ke dalam pintunya, gimana cara buka pintunya atau kapan pintu itu terbuka gitu, tanpa dia sadari bahwa ada solusi lain gitu sebenarnya bisa jadi lebih mudah, bisa jadi solusinya itu lebih cepat gitu. Nah solusinya entah dia ngelompat aja ke atas atau dia sebenarnya pintunya itu terbuka nggak dikunci. Oke, nah dari kita lagi dari permasalahan ini dirangkum jadi ada beberapa problem. Nah ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Nah yang pertama ini ada lack of centralisasi data, oke, jadi kurangnya data yang ke sentralisasi karena tadi ya si data silos itu tiap departemen ada gitu kan. Disparated system, oke udah pasti karena tiap departemen saling bekerja masing-masing departemen bekerja sendiri-sendiri gitu kan dengan menggunakan data yang ternyata sama gitu walaupun mereka nggak tahu. Yang ketiga adanya data replication karena tadi tiap departemen tanpa sadar gitu kan mereka punya data yang sama, datanya terreplikasi tiap-tiap departemen jadi otomatis memakan biaya resource penyimpanan yang jauh lebih besar gitu kan. Kalau ada 6 departemen ya berarti datanya dikali 6. Nah, overuse of ETL oke, hanya untuk move data. Karena tadi ketika si tiap departemen mau berkomunikasi atau apa otomatis terjadi proses tadi tuh ada export, import, load ya kan cuma untuk mindahin data doang gitu kan. Proses ETL itu sebenarnya cukup berat gitu kan. Tapi kalau datanya besar ya makin berat lagi dan
jadi digunakan berulang-ulang gitu, cuma untuk mindahin data aja. Nah, yang ke-6 itu ada data security. Oke, jadi data security itu jadi riskan, baik itu authentication maupun authorization, karena ya tiap departemen punya jadi aplikasi sistemnya masing-masing gitu kan. Jadi ketika mau menggunakan ya kita perlu entah itu login, entah itu ada sistem notifikasi yang memastikan gitu bahwa si user ini punya hak untuk mengakses data tersebut. Nah, ketika ada 6 ya balik lagi si user tersebut ya harus 6 kali autentifikasi gitu atau 6 kali login gitu untuk mastiin ya dia emang benar-benar bisa. Oke. Nah, ini dari ke-6 masalah ini ya. Nah, kita solusinya ya tadi cuma satu. Kita butuh mana dia? Nggak ada itu. Dia kita butuh dengan ada data virtualization tadi 6 permasalahan ini udah solve lah, terpecahkan. Ini salah satu contoh aplikasi yang udah cukup terkenal juga. Sekarang juga udah makin banyak lagi sih sebenarnya dibandingkan Dremio dan si Denodo ini. Sekarang ya perusahaan-perusahaan besar udah berkompetisi karena hampir semua perusahaan growing data semuanya ke big data semua otomatis, dan kita nggak bisa kontrol gitu kan, tiap itu menggunakan media penyimpanannya apapun, jadi komunikasi multi database itu udah pasti gitu, nggak terelakkan gitu kan. Oke, nah sini saya ambil contoh 2 aja ya, ada Dremio, ada Denodo. Oke, nah si Denodo ini dia self-service for data storage flexibility. Oke, sebenarnya dia bergerak di bidang sama-sama di bidang data virtualization, di mana ya tugas dia ketika kita punya gitu kan berbagai macam aplikasi, berbagai macam penyimpanan gitu kan, entah mau dari database, mau dari file system, application, atau apapun gitu kan. Tapi kita punya kebutuhan yang berbeda gitu kan, mau pakai jadi BI tools, menjadi data science, mau ada kebutuhan bikin dashboard gitu kan dari data tersebut, mau dipecah-pecah jadi microservice atau jadi application. Nah, si Dremio ini yang tugasnya itu, ibaratnya kita nggak usah. Nah, tiap aplikasi kita nih ketika dashboard ini nggak harus gitu kan, dia mau nampilin data ini, ngambil ke data lake, ngambil ke database, ngambil ke sistem application gitu kan, dia query lagi sendiri atau apapun. Nah, itu si Dremio ini udah mecahin solusinya si Denodo ini. Oke, kita skip aja. Nah, tapi contoh aja nih. Ini oke. Nah, ini benefit dari si data virtualization. Oke. Let's go. Business. Oke. Nah, ini sebentar. Oke. Nah, ini beberapa benefit ya. Ada CEO, IT Managed Data, Enrollment Service, Department of Continuing Education, Center for Teaching and Learning, Library, Merit School of Management. Oke, ini contoh deh, sorry. Ini bukan benefit ya. Oke, nah ini apa ya? Contoh sumber datanya nih, ada OIT Managed Data, ada Enrollment Service, ada Departemen dari Continuing Education gitu kan, ada Center of Teaching and Learning, ada Library, Merit School of Management. Setiap user ini kan, dia punya single point entry nih. Dia ketika mau akses ke library gitu kan, dia perlu login atau apapun lah. Dia pakai entah pakai authorization, atau pakai PK atau apapun. Nah, dia perlu tiap akses ini dia perlu authorization gitu. Nah, tujuannya baik lagi gitu, dia mau ada yang masukin ke data ke tabel AU, ada yang jadi business object, ada yang mau ekspor ke Excel, kan ada yang mau di convert data ke dalam bahasa Python, dan pakai R, ada SQL atau apapun lah kebutuhan mereka. Nah, di mana ya baik lagi ketika dia mau pakai ini, dia harus akses satu-satu nih.
ketika mau butuh ke data ke environment service dia harus login, gitu kan, dia butuh ke library dia harus login lagi. Nah ini ya, sorry, ternyata di sini kelanjutannya. Nah ternyata ya tiap user itu ya dia punya kebutuhan multi akses nih, ya kan. Si user A ini dia butuh ke manajemen data, butuh ke environment service, tadi aku tahu user 2 juga sama. Dia butuh ke beberapa itu, dan karena ini single point, mau nggak mau dia harus setiap kali diakses ke salah satu database itu dia harus login atau adanya authorization. Dia akses ke semuanya, ya semuanya dia harus ada authorization sendiri. Oke. Nah, dengan ada si data virtualization, nah sebenarnya database yang tadi ini itu udah dikelola oleh si data virtualization. Oke. Nah, jadi otomatis si sistem itu akan dilakukan proses identifikasi, revision atau apapun. Nah, lalu setelah datanya udah dikelola atau udah di manage gitu kan oleh si layanan data virtualization itu, dia akan masuk ke virtual layer nih. Tinggal dibagi dah, dia mau ke data itu khusus untuk student dimension atau untuk teacher atau apapun, nah bisa kita atur. Oke, lalu masuk ke virtual view-nya ya. Lalu yang lainnya tuh kalau mau bentuk physical layer atau mau diekspor dalam bentuk Excel atau dalam bentuk apapun, dalam bentuk SQL atau. Nah, si user ini baik lagi dia jadi nggak perlu adanya authorization ke tiap-tiap database nih, dia cukup satu kali aja single entry point gitu authorization ke dalam data virtualization ini, udah dia dapat seluruh data dari sumber sebelumnya. Dari ke-6 data ini dia dapat semua nih, cukup satu kali login masuk ke dalam virtual server yang akan virtual server data virtualization yang kelola gitu kan seluruh data tadi untuk ngasilin sesuai dengan report yang dibutuhin si user. Oke. Udah kelihatan ya seberapa menolongnya gitu kan data virtualization ini, seberapa besar manfaat dan pertolongannya. Oke, nah ini dia manfaat dari si data virtualization ini. Oke, yang pertama udah pasti reduction in ETL development, karena datanya udah dikelola oleh si virtual host, otomatis proses ETL-nya itu akan amat sangat menurun gitu kan. Lalu adanya reduction in data replication. Nah kayak tadi tuh tiap departemen masing-masing punya data. Kalau sekarang datanya itu tetap sesuai pada database-nya, tapi tiap-tiap departemen itu nggak perlu lagi punya data yang sama gitu di tiap departemen, tapi mereka cukup akses ke satu tempat, isinya mereka dapetin data yang sama. Ketiga ini fleksibel data atau data pipeline atau data science. Nah, jadi tadi ya struktur datanya jadi jauh lebih rapih, jauh lebih terstruktur timbang sebelumnya. Jadi miss data atau kesalahan komunikasi data itu akan jauh lebih berkurang. Quicker DSA. Nah, jadi domain DSA ini domain service agreement. Pokoknya tentang berhubungan dengan agreement lah. Entah baik approval dan delivery, jadi jauh lebih mudah. Oke, nah untuk penggunaan ini TMLAU ini, kalau kita mau bikin dashboard atau kita mau pengelolaan data itu ke dalam bentuk isinya kita sebut hub. Dalam bentuk reporting lah, atau kita ada mau analisis sesuatu, ya kan? Jadi ketika datanya tadi yang awalnya nyebar kemana-mana, udah gitu ternyata isinya sama-sama aja, kan akan wasting time juga tuh ketika kita mau kelola. Tapi ketika menggunakan sini, otomatis data table-nya jadi jauh lebih rapih, jauh lebih terstruktur, otomatis pasti reduction-nya data yang sama atau duplikasinya udah pasti reduction banget. Yang keenam yaitu nge-breakdown data silos tadi. Permasalahan si data silos ini akan di breakdown per departemen. Tetap punya data tapi mereka nggak memiliki data. Mereka punya data tapi sebenarnya ya tiap-tiap departemen itu nggak punya data sendiri-sendiri. Oke. Waduh, ada lagi. Yang ketujuh,
Udah banyak ternyata manfaatnya ini raw column atau masking data security-nya jadi jauh lebih rapi. 8 adanya edition gitu kan, ketika sebelumnya ketika kalau mau kita ekspor ke dalam Excel ke dalam apa gitu kan, ketika ada format lain kita butuhin kita harus develop dulu nih. Nah, tapi kalau di sini ya udah ada gitu kan, ibaratnya ya tinggal pakai aja gitu. Ketika ada kebutuhan penambahan butuh diekspor dalam bentuk JSON ya udah tinggal ekspor aja gitu ke dalam bentuk JSON, selesai. Combining data, nah ini yang banyak dibutuhkan. Nah, data source-nya beda-beda dan cukup jadi PR sebenarnya ketika dua sumber data yang berbeda gitu. Ibaratnya kalau kayak MongoDB itu kan resultnya dalam bentuk objek nih, dalam bentuk JSON gitu kan. Ketika dalam pakai MySQL bentuknya dalam bentuk table nih atau SQL gitu formatnya. Nah, itu kan kita harus seragamin gitu. Dan seragaminnya ya kita bikin lagi tuh, buat logic lagi gitu, entah kita tampung lagi gitu apapun. Nah, proses combining data source itu ya udah makan resource yang cukup besar lah untuk ngaturin cuma gabungin data doang. Curated data set itu kayak general maupun surgical, lalu ada acceleration of query. Nah, jadi datanya di acceleration dari query-nya, kan ada proses caching data atau apapun proses yang punya. Lalu adanya pre-aggregation query. Ini khusus untuk tipe OLAP ya. Oke, nah ini beberapa manfaat gitu atau kelebihan dari kita menggunakan data virtualization. Nah, ini contoh nyatanya atau real life example-nya gitu kan. Banyak kasus penggunaan si data virtualization ini, ya contohnya. Oke. Tutupannya apa-apa dah. Oke, bisa ada suatu kebutuhan nih. Ada sebuah library enrollment service ini masing-masing membutuhkan data gitu kan dari tiap grup gitu kan. Nah, library mereka menggunakan itu ada yang dalam MySQL, ada MongoDB, dan pakai Oracle gitu kan. Nah, di Indonesia IS ini ada enrollment studentnya itu butuh data demografik nih. Data dalam bentuk Oracle nih. Oke. Nah, jadi currently centralized and managed by IT ya. Oke, sekarang tuh di sentralisasi dan di manage oleh tim IT ya. Oke. Nah, keduanya itu butuh data sharing agreement. Oke, dan dia butuh apa? Data update frequent dan datanya pun juga cukup sering diupdate nih, jadi perubahan. Oke, nah kalau cara lama tadi ya, dia bakal export gitu kan MongoDB-nya dalam bentuk flat file, lalu dia bikin gitu kan satu aplikasi atau apapun gitu, intinya untuk nge-convert si data MongoDB itu ke dalam bentuk data yang bisa disamaratakan gitu kan, gitu juga dengan data MySQL dan juga si Oracle yang pasti kita jadiin library utama ya, karena dia mau pakai ke demographic datanya dalam bentuk Oracle. Oke, ketika datanya udah digabungkan, udah jadi sesuai semua gitu kan, semua dengan rata, baru bisa datanya itu udah siap gitu, jadiin data sebagai demographic data. Nah, di sini estimasi waktunya bisa 3-4 minggu, belum termasuk domain data sharing agreement ya, si DSA. Nah, sedangkan kalau kita pakai si data virtualization ini nih, kita cukup angkat pakai layanan dia, kita set up gitu kan. Kita punya database apa aja nih? Kita punya database SQL, kita punya database si MongoDB, kita punya datanya Oracle. Nah, nanti si data virtualization ini akan nge-combine gitu, dia juga join data tersebut. Oke, nah lalu ya change authorization for virtual. Oke, ya buatin lagi gitu kan satu virtual data hasil dari gabungan tersebut. Ya udah, jadi si demographic datanya udah tinggal ngambil. Masih data virtualization dia udah dapat. Nah, jadi estimasi time perkiraannya itu bisa cukup 2 hari gitu kan, sampai 1 minggu. Bisa berapa tuh? 4 kali lipat atau lebih ya, 4 kali lipat lebih. Jauh itu kalau yang paling lambat gitu kan, kalau paling cepat berarti berkali-kali lipatnya lagi. Tapi sama-sama ini ya, nggak termasuk data sharing agreement. Sebenarnya kan baik lagi, data sharing agreement itu antara kedua belah pihak gitu, ibaratnya saya sama
kalian deh ya, tergantung gimana kita komunikasinya kan. Datanya baru oke kalau misalnya tiap jam 5 pagi gitu kan, kita baru cocokin apa-apa, tergantung kesepakatan kita aja gitu. Oke, nah ini contoh kedua sama. Studi, saya baca dulu ya. Oke, ini ada siswa gitu kan, dia mau analisis order of course taken to meet language of learning requirement, di mana sini dia bilang course datanya itu udah ada, udah siap gitu kan. Tapi untuk nge-sequence dan analis datanya itu cuma bisa di SAS gitu. SAS ini kayak application, lalu outputnya itu, dan outputnya pun juga harus dalam bentuk CSV file, ini Excel versi jadul atau ya pokoknya CSV lah. Oke, nah ini cara lamanya lagi, dia harus nge-extract data si course-nya itu dalam bentuk CSV, lalu dimasukin gitu kan, dianalis oleh si SAS itu. Nah setelah udah dianalis sama si SAS, diekspor datanya lagi ke dalam bentuk CSV, lalu si data CSV-nya itu dimasukin lagi ke dalam Oracle. Nah udah baru deh si aplikasi kita ya kan, misalkan data si Oracle itu bisa ditampilin gitu, entah mau pakai Tableau atau pakai dashboard untuk ngasilin datanya. Nah, data analisisnya itu seperti apa? Ya panjang ya ibaratnya prosesnya. Dibikin ke Excel, di CSV itu Excel sama. Dibikin ke Excel, masukin ke SAS, dari SAS diekspor lagi ke CSV, lalu dimasukin ke Oracle baru dapat hasilnya. Nah, kalau sekarang nih, kalau misalnya dia menggunakan Dremio gitu kan, nah kita udah cukup data yang tadi itu setelah kita setup, cukup di convert gitu kan, datanya itu fit ke dalam si SAS menggunakan CODBC, jadi udah otomatis si SAS-nya itu si Dremio itu bakal ngirimin data ke si SAS menggunakan si ODBC itu. Nah lalu si output hasilnya itu ditampung dalam, biasa tuh ada file sementara gitu, atau file yang bakal dia tulis terus. Sini stored to NAS dengan di dalam bentuk CSV. Udah tinggal si demographic data atau si Tableau-nya atau sininya pun, atau si Dremio pun juga bisa ngeset gitu kan, dia bisa nampilin dashboard atau menggunakan si Tableau itu buat ngasilin si data science dalam bentuk si file tadi. Oke, jadi kita cuma perlu ngeset awal gitu kan datanya. Udah setelah kita setting gitu bahwa si hasil datanya ini kita harus kirimin gitu kan ke dalam SAS setelah tiap berapa menit sekali, entah tiap perubahan terjadi gitu, data itu dikirimin, itu ntar bakal berjalan otomatis, dan si data dikirim itu bakal output storage-nya ke data virtual kita, apa ya, data yang bakal dia tulis terus gitu secara otomatis. Ya udah bisa dibilang kita udah setup sekali proses tadi, udah nggak ada perlu lagi kita lakuin apa-apa. Oke, ini ketiga. Nah, kasus ketiga ini di mana ada satu buah kampus besar nih. Tutupan. Turnover analysis. Oke, dia mau ngerubah analisis dari administratif student employee. Dia butuh 5 tahun lebih data. Nggak ada standar analisis proses eksis, data ini PS. Oracle, oke, berarti awalnya selama 5 tahun dia nggak buat data ini, dia nggak ada standar ya. Analisis ini datanya ini dalam bentuk Oracle, dan dia mau combine gitu kan dengan departemen internal job-nya, dengan departemen internal job description and classification. Oke. Nah, di mana si air departemen ini concern about the data in table, and the data will be coming along from the right. Waduh. Just
Oke. Oke, cara lamanya berarti dia tadi tuh tetap dia bikin itu ya, tadi datanya itu di export, di transfer, apapun gitu untuk bikin satu buah custom table gitu kan. Gimana si custom table itu untuk nge-extract gitu kan ke dalam departemen database. Nah, tapi si departemennya tadi nanti akan di perform analysis menggunakan aplikasi MATLAB lagi. Nah, tapi gimana caranya bisa kita update si MATLAB ini nggak perlu gitu tiap kali. Jadi kita ada proses detail gitu kan, udah selesai kita transfer, udah kita upload, masih terus kirimin ke MATLAB terus. Nah, cara menggunakan sini dari tetap dibiarin gitu kan. Nah, kita di sini dia bilang menggunakan SQL Premium. Oke. Bersama sih sebenarnya, dia cuma biarin datanya di dalam itu, lalu kita setting gitu kan datanya itu, lalu si DRM-nya itu bakal nge-query data yang semua tadi, oke, dari semua sumbernya tadi, terus dikombin ke dalam bentuk satu buah data tadi yang udah siap, itu udah rapih gitu, udah tinggal dibentuk dalam bentuk itu. Nah, datanya itu dikirim lagi nih ke MATLAB menggunakan ODBC. Udah deh, ODBC, ODBC, MATLAB-nya bakal terus gitu kan ngupdate hasil dari reporting yang dibutuhin. Oke, contoh keempat tadi mau nggak? Oke, saya langsung intinya aja ya. Untuk yang lagi dia mau apa? Power system. Oke, nah kalau sebenarnya di sini dia pakai ada aplikasi ketiga yaitu si Amazon S3 ini. Nah, jadi dia mau security consolidation. Outcome system will be a challenge. Oke. Oke, kalau ini permasalahan ada pihak ketiga gitu kan, gimana sama aja sih sebenarnya. Si Amazon S3 ini sebagai tempat penyimpanan data juga. Nah, di sini cukup kita bikin gitu kan adanya apa event driven ini kita bikin semacam automatic atau semacam trigger lah. Berarti kita bikin event driven ini microservice bikin trigger gitu kan. Yang tujuannya itu ya buat ngumpul data gitu kan dari sistem dan di save gitu kan ke dalam bentuk JSON file di AWS S3-nya nih. Nah, ketika udah terautomate gitu kan, ketika ada perubahan di data itu bakal ditarik gitu kan dari terus disimpan ke dalam bentuk JSON di AWS. Nah, lalu si Dreamview ini makes it JSON appears and join database. Oke, udah data dari si AWS itu udah tinggal bisa dia gabung, bisa tinggal langsung dibaca aja untuk kebutuhan data si reporting atau apapun. Nah, itu beberapa contoh penggunaan mana ya? Penggunaan data virtualization. Oke, untuk perkembangan bisnis sekarang, di mana yang dulunya itu ya baik lagi sini saya bilang PR terbesar kebanyakan itu adalah ketika menggunakan kita nggak bisa batasin ya ibaratnya. Udah pakai database itu sama gitu SQL semua udah biar enak ya. Karena maunya sih juga begitu, gitu. Tapi kan kita nggak bisa prediksi depannya ketika kita harus kerjasama gitu kan dengan perusahaan lain atau kerjasama dengan salah satu ini. Nah, kita nggak bisa paksa mereka juga kan harus menggunakan database system kita. Ketika terjadi itu, ya mau nggak mau kita harus nge-combine sumber data kita ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ini sambil saya absen ya. Abdallah Hutfaizi, ada? Tadi izin ke saya Pak, katanya HP-nya lagi low tapi izinnya lagi kunci Pak. Oh, yang tadi ngechat ya. Raka Fadilah.
Atta Esa Nugraha. Atta. Ada nih Atta. Kemana dia? Waduh, hilang juga. Doni Wahyudi. Ya, hadir, Pak. Oke. Fadli Marcelo Manalu. Jadi jalan. Ini di jalan. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Oke. Leoni Firdaus. Hadir, Pak. Raka Fadilah Al-Farizi. Ya tadi ada ya. Hadir, Pak. Oke, Reza Nur Arifin. Hadir, Pak. Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Oke, Rifki Setiawan. Rifki Setiawan. Kemana dia? Ini kita hari ini 2 pertemuan ya. Singgih Prasetyo. Singgih. Waduh, hilang juga dia. Ini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Pak, saya belum dipanggil. Pak, maaf Pak, Abdallah Pak. Abdalo tadi udah. Atta Iya, Esa HP-nya Nugraha, Pak. mati Pak. Baru ini. Oke. Singgih. Oke. Saya belum, Pak. Siapa tuh? Atta Esa Nugraha. Ata tadi udah. Oke. Dan ya, dia semua. Oke. Rifki belum, Pak. Rifki. Apa tiba-tiba hadir semua? Fadli enggak nih? Oke. Ada yang mau bertanya sebelum kita next? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut, Oke. Pak. Nah, saya nggak akan berlama-lama. Nah, untuk pertemuan ini sebenarnya sih mestinya kita diskusi bareng gitu. Cuma karena minggu kemarin libur mungkin tapi lebih seru juga kalau kalian tuh nggak explore lebih dulu gitu. Nanti kedepannya kita explore bareng-bareng sama-sama. Nah, tuh jadi pertemuan hari ini cuma ada tugas kalian. Oke. Tugasnya juga cukup simple, cukup sederhana. Tugasnya itu kalian adalah mengeksplor ini nih. Nah, Digital Ocean, oke? Digital Ocean itu apa sih gitu ibaratnya? Kita coba lihat sama-sama sedikit saja. Mana dia? Bisa hilang. Dia hilang beneran. Digital Ocean. Nah, ini ya. Digital Ocean. Oke. Nah, sebenarnya dia sama perusahaan. Ini bentar lah, perusahaan cloud computing. Oke. Jadi kita akan mempelajari dia. Oke. Jadi untuk praktek kita nanti kita akan pakai si Digital Ocean. Kita akan nanti coba sama-sama gitu ya. Gimana cara baik dari software as a service kalian pasti udah tahu semua lah ya.
tinggal pakai doang gitu, nggak perlu di bahas apapun gitu. Nah, tapi dari platform as a service-nya, infrastruktur as a service-nya sebenarnya dia lengkap semua nih. Kenapa langsung try development? Product solution. Nah ini ya, dia ada banyak loh. Mau website hosting, mau bikin web sama mobile apps, mau video streaming, mau bikin layanan cloud, big data computing, manajemen cloud hosting provider, startup, SaaS development, game development, Nanti kita coba gitu gimana cara kita bikin bikin layanan hosting gitu, bikin infrastruktur gitu. Di sini ada juga. Simple cloud heavier better solve. For customer. Nah ya. Saya infoin dulu. Saya apa ini? Saya infoin dulu bahwa si ini berbayar. Jadi saya udah bandingin semuanya berbayar semua. Tapi kayaknya sih si DigitalOcean ini yang paling murah. Bagus atau tidaknya ya saya lagi. Semua punya kelebihan kekurangan masing-masing. Tapi yang jelas setelah saya coba compare kasus ini, si DigitalOcean ini cukup murah. Sebenarnya tadi ya, mana promonya dia? Enggak ada ya. Jadi ada promonya kayaknya. Promonya itu sebenarnya kalau kalian baru daftar, itu kalian dapat free trial gitu, 2 bulan. Atau dikasih saldo $100 seingat saya. Tapi akan hangus gitu dalam 2 bulan kalau kalian nggak gunakan. Jadi, tapi ada 2 bulan waktu yang cukup gitu. Untuk kita belajar bareng, kita ngulik bareng gitu kan, sampai UAS nanti. 2 bulan itu cukup, cuma kalau kalian mau terus pakai atau mau apa ya silakan aja gitu. Cuma di sini dia tuh bayarnya itu setahu saya yang paling murah ini ya, $5 nih paling rendah. Satu CPU, satu memorinya 1 GB, 25 GB storage, bandwidth 1 tera itu $5. Nah terserah kalian mau patungan atau menurut kalian murah ya udah sendiri aja gitu, itu terserah kalian, hak kalian gitu kan. Cuma saya syaratin gitu minimal satu kelas ini harus ada satu nih. Atau kalian mau kroyok rame-rame nih, kalian bikin satu gitu pakai buat satu kelas, atau kalian mau bagi gitu kelompok, satu kelompok isi 5 orang, terserah kalian, atau mau per orang satu-satu, silakan kalian diskusi atur sendiri. Cuma yang pasti minimal satu kelas itu harus ada satu ya. Karena nanti kedepannya kita akan berapa materi kita akan coba trial langsung gitu kan, menggunakan sini biar kalian juga nggak cuma tahu teorinya doang ya, tapi kalian juga tahu secara bikinnya. Oke, nah ini kenapa saya juga suka dia, kenapa saya saranin suka dia lagi, kenapa saya saranin DigitalOcean ini, karena komunitasnya juga udah cukup besar, jadi kalian kalau mau butuh sesuatu pun sebenarnya gampang gitu, kalian mau install Node.js, mau install MySQL gitu ke dalam layanan ini sebenarnya udah ada komunitas, dan kalau kalian lihat di sini juga diajarin caranya gitu kan nih. Oke, ketika cara yang lain tuh udah enak banget malah ini. Kalian udah tinggal copy, paste, selesai. Oke, configuration. Nah, ini udah ada komunitasnya, jadi ketika kalian nemu kendala atau apapun sebenarnya kalian bisa googling. Nah, beberapa artikel ini bakal ngebantu kalian juga gitu. Kalian diskusi kelompok. Jika nemuin kendala, pokoknya dia udah cukup banyak lah. Dan menurut saya sih untuk hal-hal basic ya, untuk hal basic itu udah pasti udah apa ya, lengkap lah ibaratnya. Kalian nggak akan nemuin kesulitan yang benar-benar parah gitu. Kecuali hal yang lumayan intermediate itu ya butuh logical thinking yang cukup dalam. Oke, saya belum jelasin tugasnya. Nah, ini ya tugasnya. Berarti kalian coba pelajarin gitu kan, dan coba untuk langganan gitu kan, atau subscription si DigitalOcean itu. Oke, nah nanti setelah kalian pelajaran itu kalian bikinlah hasil kesimpulan kalian gitu dalam bentuk makalah atau dalam bentuk apa, pokoknya ambil kesimpulan dari apa yang kalian pelajarin. Oke, waktu pengerjaannya 2 minggu. Jadi 2 minggu dari sekarang nih, kita minggu besok mesti materi, minggu depannya lagi baru kita akan mulai
kulik abis gitu si DigitalOcean ini. Gimana cara bikin hosting, gimana cara bikin web kalian masuk ke dalam si hosting tersebut. Gimana nanti pengaturan authorization-nya atau segala macam. Nah, ini tadi saya bilang bahwa si DigitalOcean ini akan jadi beberapa materi kita dan kemungkinan juga akan sebagai bahan UAS kita nanti. Oke, jadi minimal satu kelas harus ada satu orang yang berlangganan ya. Mau tanya Pak, Oke. Nggak ada free trial-nya. mau Iya. tanya Pak, itu tugas individunya kan dalam bentuk makalah. Nah, Itu PDF ya Pak nanti dikirimnya? boleh, PDF boleh, dokumen juga boleh. Free trial. Iya, setahu saya sih, iya tadi kita kalau baru awal tuh dikasih trial cuma 2 bulan, tapi tetap ada akhirnya ada yang ketahan atau apapun. Kalau saya nggak tahu ya, entah bisa pas kita free trial terus langsung udahan gitu, berhenti berlangganan atau apapun, jadi nggak kepotong atau apapun. Tapi ya pokoknya kalian coba lah, nggak ada salahnya juga kalau dicoba, nggak ada ruginya juga kita coba. Kalau bisa ya pintar kalian, atau kalau mungkin tiap 2 bulan sekali kalian bikin akun baru. Tapi kayak nggak bisa sih. Oke, itu aja dari saya. Jadi mana itu? Jadi di pertemuan ini adalah milik kalian. Silakan kalian explore si DigitalOcean itu. Silakan kalian diskusin. Mau satu rame-rame, mau bikin kelompok, mau dikerjain satu-satu juga terserah. Oke ya. Pengerjaan 2 minggu. Oke, sampai sini. Ada lagi yang mau bertanya? Udah habis. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Itu kan tugasnya boleh ya individu. Itu individu Pak ya, boleh berkelompok? Iya. Kerjainnya boleh kelompok, tapi tugasnya individu tetap. Oh, oke, siap. Boleh tahu nilai UAS Pak? UTS. Pokoknya udah keluar ya. Udah pokoknya bagus dah. Mahasiswa sekarang kepo banget. Biar jadi trigger Pak. Aduh, enggak. Kalau ketawa malah kalian. Biar apa? Ya biar surprise lah. Sensasinya jadi mahasiswa kan di situ. Oke, ada pertanyaan lain selain dari UTS? Cukup sih. Oke, kalau cukup. Oh iya Pak, clear. itu dikirim Udah. kemana ya Pak tugasnya? Nanti saya upload di learning ya, buat kalian ngumpulin. Oke Pak. Materinya juga belum saya upload kok. Oke. Oke, ada lagi? Tidak ada. Saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya for today. Kita ketemu lagi next week. See you. Bye. See you, Pak. Pak. Thank you for today. Terima kasih Pak. Makasih Pak, makasih. You. Info nih, Mas.